Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan coba sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, dan yang akan kita coba bahas adalah berkaitan dengan bagaimana membaca buku. Ini diperlukan oleh kita semua yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, dimanapun kita berada. Jadi unit manapun kita berada, kita memerlukannya. Karena buku menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah sampaikan yang diungkapkan oleh penulis kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa bisa jadi kita dapati ada orang yang salah dalam proses belajarnya. Nah, salah dalam proses belajar itu bentuknya banyak. Salah satu di antaranya adalah salah dalam proses membaca buku. Bisa memilih buku, bisa caranya membaca buku, dan hal-hal yang terkait dengan buku. Dan ini sekaligus juga untuk menunjukkan kepada kita ini keistimewaan agama Islam. Karena para ulama menyajikan sekian banyak tuntunan atau panduan untuk kepentingan kita dalam berbagai bahasa, dalam berbagai kehidupan kita. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan buku. Nah, untuk bahasan ini, saya akan coba untuk menyajikannya dengan menggunakan buku karya salah seorang ulama yang hidup di zaman sekarang, yaitu Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Judulnya Kaifa Taqra'u Kitaban. Ya, Kaifa Taqra'u Kitaban. Judul ini bentuknya pertanyaan, tetapi isinya panduan. Kaifa Taqra'u Kitaban itu bagaimana Anda membaca buku. Dan di halaman cover nampak terlihat ada gambar buku, kursi, dan ini ada buku yang terbuka, dan buku ada yang tertata rapi, di atasnya ada secangkir gelas, ya. Nah, nggak tahu ini isinya teh apa kopi. Yang ini sekaligus juga nanti akan disinggung dalam buku ini. Meskipun mungkin kita tidak bisa membahas semuanya. Tapi dari gambar ini, kita sudah bisa melihat banyak hal atau beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan buku. Membuka buku seperti ini, kalau untuk dibaca tentu jelas, memang harus begini. Dan ditinggal dalam waktu yang lama seperti ini, jelas perbuatan yang keliru. Membiarkan buku terbuka dalam waktu yang lama, karena bisa merusak jilidannya nih. Karena bisa rusak jilidannya. Kalau ini dibiarkan dalam waktu yang lama seperti ini, apalagi kalau diganjel. Dan ganjelnya benda yang besar seperti ballpoint, dimasukkan ke sini lalu ditutup, maka jilidan akan bisa rusak. Nah, bentuk yang lain yang ini juga sekaligus menjelaskan tentang adab adalah ini. Ini buku, kemudian di atasnya gelas. Entah isinya teh, kopi, sirup, jus, dan yang lainnya. Tentu jadi pertanyaan, ini benar nggak ini? Dari sisi adab boleh nggak seperti ini? Meletakkan buku sebagai alas untuk cangkir, gelas, atau yang semacamnya. Termasuk nanti piring, mangkok, kalau isinya mie rebus misalnya, boleh nggak meletakkan mangkok mie rebus itu atau mie godok diletakkan di sini, di atas buku-buku ini. Nah, tentu ini jadi muqaddimah yang sudah cukup untuk
mengajak kita merenungkan bahwa Islam punya tuntunan yang begitu lengkap dan sempurna. Kalau masalah kitanya yang belum mengerjakan atau kitanya yang belum tahu, itu masalah pelakunya atau orangnya, ya muslimnya, muslimahnya, tapi bukan Islamnya. Dan kita dapatkan adab-adab seperti ini, termasuk adab terhadap buku, kita dapatkan penjelasannya dari para ulama. Nah, ini menarik dengan gambar seperti ini. Sekaligus juga untuk menunjukkan kepada kita, gambar seperti ini bukan berarti buku ini hendak menjelaskan bahwa ini dibolehkan, ini dibenarkan. Buku ini adalah disertai gambar, nah gambarnya adalah ilustrasi. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sih kita berinteraksi dengan buku. Nah, sampai nanti ada bahasan tentang bagaimana pinjam buku. Nah, ini mukaddimahnya, covernya, kemudian ini nama penulisnya, Muhammad Sholih Al-Munajjid. Ya. Muhammad Sholih Al-Munajjid. Ini penulis buku yang ada di hadapan kita, Kaifa Taqra'u Kitaban. Ini judul bukunya, Kaifa Taqra'u Kitaban. Bagaimana Anda membaca buku. Ini halaman dalamnya, diulang lagi nama judul kitabnya, Kaifa Taqra'u Kitaban, dan penulisnya Muhammad Sholih Al-Munajjid. Lalu ini ada penerbitnya. Kemudian di sini dicantumkan untuk cetakan ini diterbitkan tahun 1435 Hijriah. Ini cetakan dari penerbit ini. Tentu kalau buku aslinya, buku ini dengan cetakan yang lain sudah ada sejak sebelum 1425, bahkan sejak sebelum 1419 atau 18 sudah ada. Saya nggak tahu persis pertama kali muncul kapan, tapi kira-kira tahun 1415 buku ini sudah ada. Artinya 20 tahun sebelum cetakan ini sudah ada. Tapi beda penerbit. Maka beda cover, beda beberapa tampilan. Isinya sama. Nah, kita bisa lihat di sini cetakan pertamanya, kalau 1436 Hijriah, tahun Masehinya, miladiahnya tahun 2015. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan melihat ini baru ya, belum lama. Iya, kalau menggunakan cetakan ini. Jadi mohon dipahami, buku ini aslinya buku yang sudah lama. Saya sendiri pertama kali membaca sekitar 25 tahun yang lalu. Buku yang ada di hadapan kita ini. Nah, tetapi kalau dengan cetakan ini, ya belum lama. Saya punya cetakan yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat ke dalam. Kaifa Taqra'u Kitaban, ini judul bukunya. Kita masuk ke muhtawayat. Al-muhtawayat, daftar isinya. Kandungan buku ini. Nah, karena buku ini tebal, ya bisa terlihat sampai 98 halaman, ya tidak mungkin kita bahas dalam waktu hanya 60 menit. Ya. Tapi ada kaidah yang diungkapkan oleh para ulama, ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Yang tidak bisa didapatkan semua, tidak ditinggalkan semuanya. Artinya, kita coba ya mendapatkan sebanyak yang bisa kita dapatkan. Paling tidak bagian-bagian pentingnya kita bisa dapatkan. Karena kalau jumlah halamannya seperti ini sampai 98 halaman, lalu durasinya 60
menit, berarti kan satu halaman kurang dari 1 menit. Ya. Saya coba perbesar supaya memudahkan kita untuk melihat. Apalagi mungkin ada sebagian kita yang menyimak materi ini tapi dari perangkat HP. Maka kan lebih mudah kalau ukurannya terlihat besar. Kalau yang menggunakan laptop atau komputer tentu akan lebih menikmati atau lebih leluasa melihatnya karena ukurannya besar. Nah, kita lihat di sini apa isi buku ini supaya kita bisa dapatkan gambarannya. Dan sekaligus juga mengenalkan tradisi membaca buku di kalangan para ulama. Dimulai dari yang pertama muqaddimah, pendahuluan. Pendahuluannya belum kita bacakan, nanti ada. Yang kedua, bahasanya makanatul kutubi 'inda ulama'il muslimin. Kedudukan kitab di kalangan para ulama kaum muslimin. Kedudukan kitab di kalangan para ulama kaum muslimin. Artinya, bahasannya bisa jadi ada irisan yang sama dengan kalau kita membaca beberapa buku yang lain ketika kita bicara tentang kedudukan buku. Tetapi pembedanya adalah kalau di sini ini menurut para ulama kaum muslimin. Akan ada perbedaan kalau itu menurut ulama kaum muslimin dengan menurut ilmuwan barat. Karena kalau menurut ulama kaum muslimin pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, ada hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan mengingatkan kita tentang ketakwaan, membacanya para ulama yang dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan ilmu, tapi juga tambahan iman. Kemudian jenis-jenis bukunya dan seterusnya. Nah, itu tentu nanti supaya kita bisa tahu kedudukan kitab. Dan para ulama kita menempatkan kitab pada posisi yang luar biasa. Sebentar, ada yang mic-nya nyala nih. Ya. Kemudian berikutnya, mazayal kitab. Keistimewaan atau keunggulan kitab. Buku. Kalau kita bicara tentang dakwah, buku punya keunggulan dibanding dakwah lewat lisan. Tapi dakwah lewat lisan juga punya keunggulan yang tidak ada pada dakwah lewat tulisan. Masing-masing dengan kekhasannya. Maka ada namanya mazaya, ada keistimewaan, ada kekhasan, ada keunikan, yang tentunya maksudnya dengan ditonjolkan keunikan itu, kita menjadi termotivasi untuk memiliki kitab dan membaca kitab, atau memiliki buku dan membaca buku. Lalu yang keempat, limadza naqra'u. Yang keempat tuh, mengapa kita ini membaca? Nah, ini lagi-lagi juga pasti beda antara umat Islam dengan dari umat agama lain. Kita punya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita punya ayat tersebut. Kita juga punya hadis-hadis yang berkaitan dengan membaca. Berbeda dengan yang ada pada agama lain. Semangat membaca kita, motivasi membaca kita beda. Karena kita punya Iqra', ada perintah. Maka kita membaca itu dengan antusias, dengan semangat, bukan cuma karena ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan lainnya, tapi juga menjalankan perintah. Dan itu berbeda dengan kalau kita tidak berangkat dari ayat tersebut. Iqra'-nya pun bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bukan cuma sekedar asal membaca. Tapi membaca
dengan bismi rabbika. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Apa nggak sama aja? Oh, beda. Beda membaca dengan nama Allah dengan membaca tidak dengan nama Allah. Hurufnya sama, tulisannya sama. Tapi bagi orang beriman, yang satu karena Allah, yang satu karena mengharapkan bimbingan dari Allah, dengan yang tidak pasti berbeda. Nanti berhubungan dengan keberkahan ilmu, berhubungan dengan kemanfaatan ilmu, dan lainnya. Berikutnya, kaifa takunu qira'atuna wa'iyatan. Berikutnya adalah bagaimana membaca kita adalah membaca yang bisa menangkap pesan, mengikat pesan, dan membangun kesadaran kita. Bukan cuma sekedar sebagai pengetahuan, wawasan, atau wacana. Nah, maka membaca kita beda. Berikutnya, al-adawatu wan nufuru bainan nasi wal kutub. Al-adawah itu artinya permusuhan, wan nufur. Nufur itu artinya upaya untuk saling menjauh. Bainan nas, antara manusia, wal kutub, dan buku. Ada orang tuh kalau suruh baca, susahnya luar biasa. Kalau suruh baca, malesnya luar biasa. Kenapa ada orang yang kalau sudah baca, penyakit-penyakit itu muncul? Malas, bosan, capek, letih, dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Begitu selesai, ya sudahlah kalau gitu kita akhiri saja membacanya. Kita pindah ke kegiatan yang lain. Langsung hilang semua penyakitnya. Penyakit malasnya hilang, penyakit bosannya hilang, penyakit capeknya hilang. Berarti ada masalah di soalan interaksi dengan buku. Kita dapati para ulama kita memberikan keteladanan luar biasa. Kalau sudah urusan buku, ada imam-imam, ada ulama-ulama yang istimewanya luar biasa. Ada imam-imam dan ulama-ulama yang kalau sudah urusan buku, kita tidak pernah menemukan tandingannya di umat agama apapun, di barat dan timur. Ya, kalau ketemu buku itu senangnya luar biasa. Kalau sudah ketemu buku, cintanya luar biasa sama buku. Yang bagi sebagian orang akan terasa aneh. Ini orang waras apa enggak? Kok sama buku seperti itu? Sampai segitunya. Nah, bagi orang yang tidak paham dengan buku, memang susah memahami perilaku tersebut. Kok bisa ada ulama seperti itu? Bisa tidur di sekitar buku-buku. Dan bisa terbangun berkali-kali gara-gara ingin melihat tulisan yang ada di buku. Di waktu yang sama, ada orang yang tidak peduli dengan itu. Kita juga mendapati kenapa kok bisa ya ada ulama yang hidup di zaman sekarang misalnya, kalau sudah punya uang, digunakan untuk beli buku dalam jumlah yang sangat banyak. Dan cenderung dengan enteng dan mudahnya menghabiskan uang untuk buku. Tapi kalau untuk urusan yang lain, pelitnya minta ampun. Kalau urusan misalnya makan, ya, cari makan yang enak, minumnya enak. Ada orang yang meluangkan untuk hal-hal seperti itu begitu lapang. Sehingga kita dapati obrolannya, majelisnya, banyak diisi dengan makanan dan minuman.
Di waktu yang sama kita dapati ada yang majelisnya yang dibicarakan buku dan isi buku atau penulis bukunya. Nah, gimana mengatasi permusuhan ini? Kemudian yang berikutnya ada al-muhafadhatu 'alal kutub. Muhafadhah 'alal kutub artinya menjaga buku. Buku ini harus dirawat, buku ini harus dijaga. Gimana cara menjaga buku? Bagaimana cara menjaga buku? Ini ada pembahasan tersendiri yang nanti akan kita temukan dalam buku ini. Tentu kalau kita melihat buku-buku yang lain juga ada buku-buku ulama yang membahas tentang ini. Tapi kita ingin menunjukkan bagaimana perhatian yang begitu besar dari para ulama tentang upaya untuk menjaga buku. Ya, menjaga buku dari kerusakan. Yang tadi kita ilustrasikan atau kita melihat gambar ilustrasi yang ada hubungannya dengan al-muhafadhah 'alal kutub, menjaga buku. Itu kalau buku posisinya ditidurkan seperti tadi, ditata dengan rapi, tapi masalahnya di atasnya diletakkan minuman hangat. Apa nggak rusak bukunya? Minuman hangatnya apa? Minuman hangatnya ada kopi, ada teh, atau macam-macam yang lain. Nah, cara ini benar nggak? Ini baru cuma satu dari sekian banyak bentuk menjaga buku. Tentu banyak bentuk-bentuk yang lain. Tapi kita ingin melihat bagaimana ulama membimbing pada kita semua, memberikan arahan pada kita bagaimana memperlakukan buku. Berikutnya, irsadatun haulaqtina'il kutubi wa syira'iha. Beberapa panduan, beberapa arahan, atau bahasanya beberapa tips seputar memiliki dan membeli buku. Bagaimana caranya membeli buku? Kita cari yang murah. Oh iya, itu salah satunya. Tapi murah harus dipertimbangkan juga dengan sisi lain. Jangan-jangan bukunya murah, kualitasnya rendah. Nah, ini harus dihindari. Kalau murah, kualitasnya bagus, atau murah tapi kualitasnya sama, ya tentu kita pilih yang murah dan jangan beli yang mahal. Nah, kalau kita beli buku, orang istilahkan cari yang harganya miring. Ya, boleh beli buku yang harganya miring, tapi jangan yang tulisannya juga ikut miring-miring. Karena pada saat kita beli buku, kadang kita dapati ada buku yang beberapa halaman di dalamnya kondisinya ya, kondisinya dalam kondisi rusak ya, atau kondisinya tadi ada yang tulisannya miring, bahkan ada yang tulisannya terbalik. Berarti gimana caranya beli buku? Ulama kita jelaskan hal seperti ini. Dan kalau kita punya panduan seperti ini, pada saat kita beli buku, kita bisa beli buku dengan terarah. Tentu semua ini dari awal sampai akhir ingin memberikan arahan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan buku. Nah, di sini ada bahasan taujihatun fi maudhu'i tina'il kutubi. Taujihat ada arahan-arahan yang berhubungan dengan memiliki buku. Gimana sih caranya kalau kita punya buku? Bukunya kita apakan? Bukunya kita perlakukan bagaimana? Nah, kemudian irsyadatun fi takwini maktabatikal khassah wa tartibiha. Nah, ini ada petunjuk dalam upaya untuk membentuk atau merancang
perpustakaan pribadi dan menata perpustakaan. Nah, ini penting untuk diketahui. Bukan cuma memiliki buku. Setelah memiliki buku, membeli buku, itu pun nanti membeli buku, ada arahannya. Membeli buku itu jangan hanya karena viral dan tidak viral. Itu berbahaya. Saya membeli buku itu karena kebutuhan. Oh iya, saya belum punya buku akidah. Nah, beli. Nah, beli buku akidahnya apa? Karena bisa jadi yang viral berkali-kali nggak pernah ada buku akidah. Ada yang lagi viral, buku tentang sejarah Islam di Mataram. Bagus nggak? Oh bagus. Terus nanti berikutnya buku tentang Wali Songo. Terus lalu buku berikutnya sejarah tentang Sunan Kalijaga. Kemudian berikutnya, oh ini temanya sejarah semua. Apa ini nggak baik? Bukan persoalan baik dan nggak baik, tapi bagaimana program kita membeli buku, lalu membangun perpustakaan pribadi kita. Jadi jelas bukunya. Ini buku apa ini? Buku akidah, buku fikih, tafsir, hadis, dan lalu cabangnya itu ada berapa? Yang perlu kita miliki apa saja? Ini penting untuk kita punya panduan. Meskipun mungkin kita akan mengatakan, tapi kan cuma perpustakaan pribadi. Iya, perpustakaan pribadi juga perlu direncanakan. Apalagi kalau perpustakaan lembaga. Itu lebih perlu untuk direncanakan. Perpustakaan pribadi saja itu perlu direncanakan. Jadi gimana rencana kita ke depan dengan perpustakaan kita ini? Buku yang mau dibeli apa, tema-temanya apa saja, kemudian level dari buku itu, ini untuk pemula atau tingkat middle, ya, tengah-tengah, atau tingkat yang levelnya sudah tinggi. Nah, ini kita mau beli buku yang seperti apa? Sekali lagi, dasarnya bukan karena sekedar semangat. Ya, semangat itu perlu, tapi bukan hanya sekedar semangat. Semangat itu perlu dan harus. Jangan sampai nggak semangat. Sebab kalau nggak semangat beli buku, meskipun ada uang, mungkin dipilih buku yang belanja yang lain. Daripada beli buku, mending beli baju, beli sepatu, dan beli yang lain. Nah, kita perlu memprioritaskan. Dan bagus kalau masing-masing kita nanti punya rencana, punya program perpustakaan pribadi kita ini. Dan kalau kita mau bareng-bareng, nanti bisa modelnya kita koordinir. Kita bareng-bareng. Supaya nanti paling tidak buku-buku yang kita miliki itu ada buku-buku standar. Ada buku-buku yang seragam kita miliki, dan itu perlu dimiliki oleh masing-masing kita. Nah, sisanya, karena ada kelebihan rezeki antar kita ini beda-beda, nanti yang satu beli buku lebih banyak dari yang lain. Tapi ada yang pokok. Misalnya, tafsir. Kita semua perlu punya buku tafsir di rumah kita. Sebab kalau kita membaca Quran, di rumah sudah punya terjemahnya, kita juga perlu sesekali buka tafsirnya. Bagus tentunya kalau sering, ya. Paling minimal sesekali lah. Pas ketemu ayat, misalnya tadi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tafsirnya apa sih? Gimana penjelasan ulama tentang ayat itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu maksudnya apa itu? Membaca dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, buka tafsirnya. Kalau punya buku tafsir, enak. Kita bisa buka. Tapi kalau enggak, kita mau cari kemana? Mau cari kemana kalau nggak punya buku tafsir? Kita tidak bisa mengatakan, cari aja di internet. Wah, di internet bisa jadi kita malah tambah terombang-ambing ketika kita juga tidak punya panduan cara mencarinya.
kira-kira web apa, link apa yang bisa dibuka untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan tafsir. Karena sangat beragamnya, sehingga itu bisa membingungkan. Kita pakai yang mana? Nah, itu tafsir. Terus selain tafsir, hadis. Terus selain hadis, akidah, fikih, sejarah, terus ini, itu. Termasuk tazkiyatun nufus, bahas tentang iman. Itu di mana bukunya? Apa bukunya? Nah, ini bagus untuk mulai kita pikirkan bersama. Kalau perlu, ini nanti menjadi pemikiran kita bersama untuk kita buatkan semacam paket. Paket buku untuk misalnya keluarga. Paket buku untuk para pengajar. Jadi buku yang ada itu, kalau khusus untuk para pengajar, kira-kira buku-buku apa aja yang diperlukan, yang perlu dimiliki. Beda lagi kalau itu paketnya untuk remaja, paketnya untuk anak-anak, itu beda lagi. Paket itu maksudnya, kira-kira kalau satu paket tuh yang lengkap, meskipun cuma satu-satu dari masing-masing, kira-kira apa aja? Gambarnya gitu. Nah, ini namanya takwinu maktabatikal khossah wa tartibiha. Membentuk dan menata perpustakaan pribadi. Kalau membentuk artinya merencanakan kita mau beli buku apa. Di perpustakaan kita ini mau kita isi dengan buku apa. Perpustakaan kita ini. Nah, ini yang terkait dengan membangun perpustakaan. Kita lihat masih ada lanjutannya. Ada bu i'arotil kutub. Adab-adab meminjamkan buku. Meminjam buku dan meminjamkan buku. Tentu bahasanya nanti dua-duanya di dalam bahasa ini. Kalau kita pinjam buku gimana sih adabnya? Lalu kalau kita meminjamkan buku juga gimana? Apa adabnya? Nah, ini penting untuk diketahui bersama. Supaya kita ini beradab dalam segala hal, sampai pada urusan pinjam buku. Kalau pinjam buku, kira-kira seperti apa adabnya? Termasuk juga meminjamkan buku. Karena nanti di dalamnya ada bahasan yang berkaitan dengan bagaimana kalau kita yang meminjam, kita berusaha untuk merawat dan menjaga buku itu. Jangan sampai rusak. Rusak dengan segala bentuknya, misalnya rusak kena air, rusak bentuk jadi sobek, rusak jilidannya jadi rusak, karena kita tidak menggunakannya dengan baik. Kalau penggunaan standar yang biasa, tentu insya Allah nggak rusak. Kalau dibuka biasa, wajar dan insya Allah tidak rusak. Tapi kalau caranya menggunakan buku dan di bahasan al-muhafadhah alal kutubnya tidak dijalankan, maka bisa dibayangkan buku yang dipinjam akan rusak. Nah, kemudian di bahasan berikutnya ada Alkitabul Elektroni. Ada buku elektronik atau buku digital. Apa itu? Oh, PDF. Nah, itu contohnya. Tentu PDF bukan satu-satunya, bentuknya banyak. Dan PDF itu kan cuma sekedar satu bentuk aplikasi. Tapi intinya kitab, tapi kitab elektronik.
kita digital. Jadi bukunya di mana? Oh, di perangkat gitu. Ya, di perangkat dan tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan cover dengan bahan ini dan itu, enggak. Ya, ini Alkitab al-elektroni. Dan terakhir ada bahasnya al-khatimah, penutup. Nah, kita bisa bayangkan dari muqaddimah ini, dari muhtawayat, dari daftar isi ini, kita sudah bisa merasakan betapa luar biasanya bahasan buku ini. Nah, padahal ini baru kita lihat judul-judulnya. Ini kita belum membahas secuil pun dari isinya. Artinya maksudnya masuk ke dalam dan melihat langsung. Tapi kita cuma mengenal secara sangat singkat gambaran dari isi buku tersebut. Nah, kita lihat lagi ilustrasinya. Yang luar biasa di kalangan para ulama, sampai meletakkan buku seperti ini, itu diingatkan oleh para ulama, karena apa? Ini juga dalam waktu lama bisa merusak cilitannya. Maka kalau diletakkan apa? Tegak, jangan dibuat miring seperti ini. Yang diposisikan miring seperti ini, tapi apa? Tegak. Dan nanti kalau ingin membuktikan, ya tentu jangan ya, ini artinya tidak disarankan. Kalau buku yang diletakkan dengan posisi seperti ini dalam waktu yang lama, kita akan lihat jilidannya rusak. Kalau posisinya seperti ini. Caranya bukan begini. Miringnya. Kalau yang posisinya ditidurkan seperti ini, tidak masalah. Nah, selanjutnya kita coba lihat muqaddimah. Setelah hamdalah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Falhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang khalaqa awwala ma khalaqa al-qalam. Segala puji bagi Allah yang pertama kali beliau ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Faqala uktub. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Kemudian apa yang terjadi? Fakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka lalu dengan pena itu dituliskan semua yang akan terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat. Termasuk kajian ini. Kajian kita ini termasuk yang sudah dituliskan. Akan terjadi. Kapan? Malam ini. Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, pesertanya, lalu media yang digunakan, dan seterusnya. Ini semua sudah jelas akan terjadi. Ya, tentu semua dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merencanakan, ya, tapi apakah bisa terjadi sesuai dengan yang kita rencanakan? Mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak, atau bisa iya dengan beberapa kondisinya. Misalnya tadi direncanakan, gimana kalau kita mulainya jam 20.00? Oh iya, boleh, jam 20.00. Tapi qadarullah masih ada beberapa yang belum bisa bergabung pada jam tersebut. Coba kita undur sedikit. Nah, itu contoh bagaimana kita merencanakan. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya yang tadi kita lihat. Dan Allah SWT tahu bahwa ini akan terjadi seperti ini. Nah, wa syukur lahu subhanahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alladzi imtanna ala ibadihi bi ni'matil qalami wal kitabati wa dzakara biha. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada hambanya dengan nikmat pena dan nikmat tulisan.
Dan wadzakara biha, dan Allah mengingatkan tentang tulisan tersebut. Biqaulihi, dengan firman-Nya, Nun wal qalami wama yasturun. Demi qalam. Ini lihat tadi nikmat pena, wama yasturun, dan apa yang ditulis, yang mereka tuliskan. Ini kitabahnya, tulisannya. Ya Allah menyebutkan pena dan tulisan. Sampai Allah bersumpah. Fadallal qasamu ala idhamil qalami wal kitabah. Sumpah ini menunjukkan bahwa pena dan tulisan itu sesuatu yang agung. Li'annahu ta'ala la yuqsimu illa bi'adzim. Karena Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Wa min ni'amihi subhanahu allatim tanna biha ala ibadih, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul bayanil lati dzakaraha fi qaulihi jalla sya'nuh, nikmat penjelasan. Nikmat memberikan jelas atau menjelaskan. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini surat Ar-Rahman. Allah menciptakan manusia dan Allah mengajarkan al-bayan. Jadi Allah menciptakan manusia, tapi juga Allah mengajarkan al-bayan, mengajarkan bagaimana menjelaskan. Itu nikmat. Maka kita merasakan betapa nikmat ini sesuatu yang luar biasa. Kita ketika mendengarkan penjelasan orang, Masya Allah, ya, jadi paham. Itu nikmat luar biasa. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Tsumma ta'ammal ni'matallahi 'alal insani bil bayanain." Imam Ibnul Qayyim mengatakan, coba silakan renungkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada manusia dengan dua penjelasan al-bayanain, dua penjelasan. Al-bayan an-nutqi wal bayanil khatti. Penjelasan dengan lisan dan penjelasan dengan tulisan. Faqala fi awwali suratin unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman di awal surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, at-ta'limu bil qalamil ladzi huwa a'dhamu ni'amihi 'ala ibadih. Ta'lim dengan qalam, yang itu merupakan salah satu nikmat paling agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, idz bihi takhludul ulu. Dengan nikmat ini, dengan qalam ini, dengan dituliskan, maka ilmu bisa menjadi bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kita sekarang membaca buku, orang yang menulis buku itu sudah wafat. Bahkan nggak tanggung-tanggung, wafatnya bukan setahun, 2 tahun yang lalu. Bukan 100-200 tahun yang lalu. Ada yang wafat 1000 tahun yang lalu. Atau 1200 tahun yang lalu. Dan tulisannya sampai pada kita. Kita baca Arba'in Nawawiyah, ternyata Imam Nawawi ratusan tahun yang lalu. Dia sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Ilmunya sampai pada kita. Kita baca Riyadhus Shalihin, beliau sudah wafat. Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ratusan tahun yang lalu sudah wafat. Nah, kemudian apa? Watasbutul huquq. Nah, hak-hak itu karena dituliskan maka bisa dipertahankan. Wa tu'lamul wasaya. Wasiat juga bisa diketahui karena apa? Dituliskan. Coba kalau disampaikan secara lisan, bisa jadi mungkin ada yang keliru, ada yang lupa, ada yang tidak akurat. Tapi kalau dituliskan, menjadi jelas. Ini wasiatnya untuk sebesar, itu wasiat.
Di wasiatnya begitu. Wa tuhfadus syahadat, dan persaksian pun menjadi terjaga. Wa yudbatu hisabul muamalatil waqi'ati bainan nas. Dan perhitungan muamalah yang terjadi antar manusia itu juga dicatat. Misalnya jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, dan yang lainnya itu menjadi terjaga dan tercatat dengan baik. Misalnya saya sewa tempat ini dan akan berakhir tanggal, lalu disebutkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, itu enak kita menghitung. Itu sudah sejak awal kita bisa memperhitungkan. Wa bihi tuqayyadu akhbarul madina lil baqina lahiqin. Dan dengan tulisan ini bisa dicatat kisah-kisah orang terdahulu untuk jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup pada masa berikutnya. Dengan tulisan misalnya karya Imam Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala, kita jadi tahu, oh ternyata, nah itu, jadi tahu bahwa ternyata ada imam yang, kita jadi tahu kisah-kisah itu dari mana, karena ditulis. Alhamdulillah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar nulis, Imam Ibnu Katsir nulis, Imam Az-Zahabi nulis, sehingga sejarah para sahabat, tabi'in, ulama-ulama Islam kita bisa temukan, dan kita bisa dapatkan informasinya, alhamdulillah, bahkan pada bagian-bagian yang sangat detail tuh, kita dapatkan ceritanya. Dapatkan ceritanya. Misalnya, bagaimana murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian walaula kitabatu qata'at akhbaru ba'dil azminati an ba'din. Seandainya tulisan itu terputus, maaf, tidak ada tulisan, maka akan terputuslah kisah sebagian zaman dari sebagian yang lain. Coba kalau nggak ada yang nulis sejarah kemerdekaan Indonesia, kita nggak tahu merdekanya kapan. Kita bersyukur, alhamdulillah, ada yang menuliskan beberapa informasi, meskipun mungkin sebagian kita, kalau kebetulan orang tuanya mendapati zaman tersebut, bisa menceritakannya kepada kita. Pemberontakan PKI, baik tahun 48 atau 65, mungkin sebagian orang tua kita ada yang mendapati salah satunya, tapi juga ada yang mendapati kedua-duanya. Kita dapatkan cerita tersebut lisan, tetapi itu bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama kalau ada yang menuliskan dan lebih tersebar. Nah, kemudian wadarasatis sunan wa takhabbatat al-ahkam. Kalau seandainya tidak ditulis, sunnah-sunnah itu bisa hilang. Sunnah-sunnah bisa dilupakan. Dan hukum-hukum bisa semakin nggak karuan. Karena apa? Tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menulis. Walam ya'rifil khalafu madzahibas salafi. Ulama-ulama atau orang-orang yang hidup di masa belakangan tidak mengetahui mazhab para ulama salaf. Kalau seandainya tidak ada tulisan. Kita jadi tahu ada 4 mazhab misalnya. Kita jadi tahu ternyata ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita jadi tahu ternyata beliau memilih pendapat bahwa, itu jadi tahu berbagai macam bahasan. Dari mana? Tulisan. Wa kana mu'dhamul khalalid dakhili 'ala an-nasi fi dinihim innama ya'tarihim minan nisyani alladhi yamhu suwarul ilmi min qulubihim. Kebanyakan ketidakteraturan, kebanyakan disrupsi, kekacauan yang masuk ke dalam kehidupan umat manusia, terutama dari sisi agama, itu disebabkan karena lupa. Karena lupa
yang hanya menghapus gambaran ilmu dari hati mereka. Jadi nggak kebayang seperti apa. Ya nggak terbayang dengan jelas ilmu itu seperti apa. Faja'ala lahumul kitab wi'aan hafidhon kal au'iyatil lati tuhfadul amti'atu minadh dhahabi wal butlan. Maka kehadiran buku, gitu ya, dengan buku itu ditulis, kemudian disusun, akhirnya buku itu seperti wadah untuk menyimpan barang-barang seperti kalau kita punya kotak misalnya, entah itu kardus, kotak, peti, dan semacamnya, untuk meletakkan barang-barang supaya nggak hilang. Di mana? Disimpan di tempatnya. Nah, buku juga begitu. Buku juga kira-kira seperti itu. Jadi buku menjadi tempat untuk menyimpan supaya ilmu itu nggak hilang. Sama seperti kalau kita nyimpan barang. Saya punya berkas-berkas, disimpan di mana? Oh, ada kotak sendiri. Ada mapnya, selalu ada kotaknya, khusus untuk menyimpan barang-barang tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu. Fanikmatullahi azza wa jalla bita'limil qalami ba'dal qur'ani min ajallin ni'ami. Nikmat Allah berupa pengajaran lewat tulisan setelah Al-Quran, termasuk nikmat yang paling agung. Maka kita patut bersyukur dengan adanya tulisan. Nah, ini sedikit mukaddimah dari buku Kaifa Taqra'u Kitaban, yang dari situ kita bisa melihat bagaimana beliau ingin di awal pembahasan ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya tulisan, lalu mewujud jadi bentuknya buku. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita supaya kita mau meluangkan waktu untuk membaca buku, mau meluangkan waktu untuk membeli buku, menyisihkan sebagian yang kita miliki dari harta kita untuk di buku, dan tentunya yang mempelajari, membaca, mempelajari, menelaah, mengkaji isi dari buku yang ada tersebut. Nah, sementara sampai di sini, dan alhamdulillah pas ini waktu yang ada. Mudah-mudahan ulasan yang ada ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.